Jadi isi kopernya pramugari itu adalah kerupuk, Oh, mie instan, bumbu pecel. Hey guys, saya Teddy. Saya Daniel. dan saya Doni. Selamat datang di podcast Sambil Nyetir. Hari ini kita kedatangan tamu yang agak spesial. Namanya Mbak Ratri. Dia adalah salah satu creator Instagram cabin crew menulis. Dan juga pekerjaannya sekarang itu ya sebagai cabin crew sendiri. Selamat malam Mbak Ratri. Itu gimana kabarnya Mbak? Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam podcast Sambil Nyetir. Ya, Selamat malam Mas Teddy, Mas Doni, Mas Daniel. Senang sekali ya bisa diundang untuk ikut ngobrol malam ini. ya, Ngobrol-ngobrol Sama-sama. Nah, Mbak Ratri, ini bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman Mbak sebagai cabin crew maupun sebagai kreatornya cabin crew menulis ya? Oke, saya awali dari cabin crew dulu ya, karena cabin crew menulis tidak akan pernah ada kalau saya tidak punya pengalaman sebagai cabin crew. Boleh. Oke. Ya, jadi saya mulai karir sebagai cabin crew sejak saya lulus kuliah. Itu di Saudi Airlines. Selama kurang lebih hampir 9 tahun dan base-nya itu di Jeddah. Kemudian saya sempat vakum karena membesarkan anak-anak, menikah dan punya anak-anak. Kemudian saya join lagi tapi di airlines yang berbeda, tapi masih masih charter flight by Saudi. Ya, selama beberapa kali untuk umroh dan haji. Kemudian sekarang saya sudah 4 tahun terakhir ini saya juga di base di Jeddah dengan airlines yang satunya lagi masih under Saudi juga. Oke. Dan tetap base-nya di Jeddah. Ya. Oke, berarti kebanyakan internasional ya? Semua internasional ini ya? Bahkan buat base-nya nggak di Jakarta loh. Kalau boleh tahu beda jamnya berapa jam ya dari Saudi Arabia dan Indonesia? 4 jam. 4 jam. Oke. Jadi sekarang jam 8.22, di sana jam 4.22 sore. Oke. Berarti kalau mau kontak keluarga atau bertelepon harus menyesuaikan waktu sedikit dong ya? Iya, biasanya Iya. saya selalu kasih tahu sih setiap kapan saya landing, kapan akan pick up time buat terbang. Kalau Oke. sesuai schedule sih semuanya baik-baik aja, tapi kadang-kadang ada delay, ada perubahan. Sudah biasa sih sepertinya Oke. di dunia airlines. Kalau saya boleh tahu Mbak Ratri ya, kalau kami sebagai orang yang kerja kantoran misalnya itu kan dari 8 ke 5 ya. Kalau cabin crew itu sebenarnya jam kerjanya yang paling normal, yang dikatakan normal deh, itu berapa jam ya sehari? Kita ada duty limitation ya, yang kalau dijelaskan itu kayaknya akan makan waktu lebih dari 1 jam. Oke. Pokoknya intinya ada minimum rest. Setelah kita terbang internasional itu ada berapa. Jadi ada yang ngatur itu dari scheduling. Jadi mereka akan tahu kapan batas legality kita bisa terbang lagi setelah pulang. Terbang yang berapa jam. Itu pun kalau penerbangannya tidak ada kendala. Tapi misalnya ada kendala seperti delay atau apa, berarti kita tidak legal lagi untuk melakukan penerbangan selanjutnya. Oke. Jadi agak complicated ya kalau dijelasin. Tapi yang jelas kita punya jadwal yang memang sudah diatur oleh scheduling. Oke. Tapi kalau boleh saya agak bercanda ya nanyanya ya. Kalau kami yang kantoran ini kalau overtime kan lembur ya Mbak ya. Ada uang lemburnya lumayan. Kalau di cabin crew itu ada uang lemburnya nggak sih? Ada overtime. Ada juga overtime. Jadi seperti anggarannya bagus ya. Kalau saya boleh bercanda Don, nggak ada overtime Don, soalnya waktunya balik lagi. Kamu gitu. overtime jam 8 masih jam 8 sekarang kan? Iya, benar juga. Kecuali kamu terbangnya ke arah yang lain, jadi langsung overtime. Benar. Dan rata-rata memang penerbangan yang kita lakukan itu memang long flight ya, apalagi kalau ke Indonesia seperti ke Surabaya itu kan sampai Jeddah Surabaya itu 10 jam. Atau Jeddah dulu pernah ada rute Ujung Pandang itu bisa sampai 11 jam. Kalau yang deket-deket paling Jeddah Kairo itu hanya kurang dari 2 jam. Kalau round trip ya
sekitar 3 jaman deh. Tapi itu belum termasuk kita ada duty pas kita baru sign in sampai di bandara dan lain-lain. Ya lebih dari orang kantoran malah. Iya benar-benar. Saya pernah merasa pakai seragam itu hampir 24 jam aja pernah, rasanya udah pengen itu seragam udah tapi kita kan selalu bawa spare, kita selalu bawa baju spare dan kita juga disediakan kalau memang ada kendala, misalnya ada delay atau apa, kita disediakan tempat untuk rest. Ya harus selalu siap sedia dengan unpredictable situations ya. Oke. Mbak tadi sangat menarik tentang ada beberapa stereotip terhadap tujuan dari penumpang. Penumpang selain penumpang Indonesia tentunya yang memberikan kesan positif dari negara-negara mana saja sih? Kalau boleh tahu ya ini, kalau boleh tahu. Yang positif, saya nggak tanya yang negatif deh. yang Indonesia kita nggak boleh pukul rata lah, nggak boleh pukul rata. Secara umum saja. Benar secara umum. Secara umum yang positif saja, tidak usah yang negatif. Orang Asia menurut saya lebih kooperatif juga ya rata-rata ya, atau mungkin sayanya yang udah terbiasa menghadapi maksudnya teman-teman saya juga, kita semua rata-rata sudah biasa menghadapi penumpang, jadi akhirnya kita tidak terlalu mempermasalahkan, paling ya udahlah ya dibawa santai aja. Tapi kalau orang Indonesia sih paling is the best lah pastinya, karena ya gampang lah karena kendala bahasa, yaitu tadi paling hanya kalau mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, kita butuh translator yang berbahasa daerah. Gak ada masalah sih saya rasa kalau penumpangnya, karena ya udah dibawa santai aja. Dari penumpang yang ada, pernah atau tidak punya pengalaman misalnya ketemu public figure atau artis begitu Mbak, di mana artisnya seakan-akan mungkin kalau di televisi atau di media kejam atau jutek begitu, tapi rupanya orangnya baik banget. Dan sebaliknya dong. Dan sebaliknya juga. Sering, bahkan saking seringnya kadang-kadang kita nggak ngeh sampai dikasih tahu sama temen gitu ya, karena kan kita kan bertugasnya beda-beda station ya, ada yang duty-nya di A zone, B zone, C zone, dan ada yang di upper deck. Mungkin ada teman yang kerja di A zone bilang ada si ini nih di first class, atau ada si ini di business class, atau ada ini di sini di economy. Sering juga sih, cukup sering kita ketemu, apalagi yang ingin pergi umroh ya, melaksanakan ibadah umroh itu sering. Tapi karena kita juga tidak bisa sering jalan, karena kan kita harus jaga di stasiun kita masing-masing ya, akhirnya sesempatnya aja. Tapi kalau long flight sih sempet ya, apalagi kalau itu memang kita ngefans banget, pasti kita sempetin deh. Mau dia duduknya di atas, mau dia duduknya di bawah, di mana pasti kita sempetin deh. Biasanya kalau mau foto itu, tolong dong Mbak, fotonya pas nanti aja, pas udah agak terang nih. Cakepnya pas terang. Yang menyedihkan adalah itu justru saya sering ketemu artis itu dulu zamannya belum ada handphone. Oke. Pas udah kesini-sini ya sering juga, tapi kan kita juga tidak bisa sembarangan membuka handphone ya. Paling pada saat kita di planning itu mungkin bisa. Itu pun kalau kita berada di station yang terdekat dengan artis itu. Kalau misalnya kita nggak kerja di zona itu agak sulit. Kita butuh kerja sama juga dengan teman-teman yang lain untuk curi-curi foto. Unik banget ya. Nah, jadi itu kan karena kebanyakan Mbak itu flightnya umroh, berarti sikap-sikap mereka baik dong. Ada nggak sih yang sikapnya ngeselin gitu, merepotkan itu, ada nggak sih? Atau yang absurd sekalipun lah Mbak. Pengalaman dengan penumpang ini. Ada sih ya Mas ya, karena kan biar bagaimanapun kita semua manusia ya, mungkin mereka mengalami kelelahan, fatigue ya setelah mengikuti ibadah lama, atau mungkin juga mereka biasanya itu mungkin dari kota-kota lain, mungkin dari Medina atau dari Mekah, terus terkendala dengan adanya delay, atau mungkin ada seat number biasanya yang duplicate seat number, itu yang bisa memancing emosi mereka. Jadi kalau orang di luar aviasi selalu menganggap kita mendapatkan yang enak-enak aja, sebenarnya enggak. Kadang-kadang ada juga penumpang yang boleh dibilang rude gitu ya, memperlakukan kita. Ya itu ada juga sih. Padahal kan kalau dipikir-pikir akan pergi
beribadah ya atau pulang dari ibadah. Tapi kita berusaha mengerti, mungkin terlalu lelah atau mungkin mereka frustasi atau depresi dengan adanya delay yang terlalu lama, atau mereka kesulitan berbicara dengan ground staff atau apalah, saya nggak tahu. Kadang-kadang ada juga sih yang jengkelin ada. Kalau dari segi pengalaman pribadi saya, Mbak, misalnya naik pesawat, ada saja penumpang-penumpang yang sangat sulit dikontrol begitu. Disuruh bawa hand carry cuma 5 kilo, bawanya 15 kilo, dan berusaha bertengkar, berusaha mati-matian, sampai mungkin cenderung menghina atau berkata kasar kepada cabin crew begitu. Kalau sifat-sifat seperti itu, ada cerita yang Mbak tahu mungkin yang bisa di-share? Ada sih, ada, tapi biasanya itu bukan orang Indonesia ya. Maksudnya sedikit sekali orang Indonesia, saya boleh sebut, masih bisa lah kita handle ya. Walaupun ada juga, tapi akhirnya kita bisa solve problem, karena sepertinya ini sering terjadi. Akhirnya kita jadi tahu ya, seperti udah khatam gitu, udah tahu nih harus bagaimana. Yang sulit adalah kalau berhubungan dengan penumpang dari luar yang kita juga tidak berbicara bahasa mereka. Misalnya kita pergi ke daerah misalnya Algiers, mereka kan kalau nggak bahasa Prancis, bahasa Arab. Ya, jadi sedangkan kita bahasa Arabnya tidak semuanya bisa fasih gitu ya. Ngerti hanya bahasa pasar lah ya. Dan mereka lebih bisa berbahasa Perancis. Jadi saya biasanya ngajak teman-teman yang beberapa cabin crew kan juga ada yang lulusan sastra Perancis atau mereka bisa berbicara multi language ya, bukan hanya bahasa Inggris ya. Paling saya tarik-tarik aja tuh mereka jelasin di dalam bahasa Perancis. Oke. Jadi kita saling teamwork, saling mengisi. Karena kan tidak semua krunya itu orang Indonesia. Jadi seperti ada cabin crew dari Maroko, mereka pasti sudah bisa berbahasa Perancis dengan baik ya. Benar. Jadi kita take over aja. Jadi kalau ada masalah dengan kendala bahasa, kita cari cabin crew yang bisa berkomunikasi dalam bahasa itu. Demikian sebaliknya, kalau misalnya mereka cabin crew yang dari Tunis atau dari Maroko atau dari Arab yang lainnya, mereka tidak bisa mengerti bahasa kita, pasti mereka akan cari kita. Itulah sebabnya kenapa cabin crew yang multinasional itu akan dibagi job desk-nya itu di tempat yang berbeda-beda. Paling tidak di aisle itu. Kalau saya kan terbangnya kan 747, jadi wide body ya. Itu tidak akan pernah orang Indonesia di zona yang sama. Jadi kita bisa saling bantu. Benar. Tipikal problem itu apa sih, Mbak? Kenapa bisa ada, oke lah orangnya mungkin capek atau ada masalah lain mungkin, tapi yang mereka ributkan itu biasanya apa ya, Mbak? Apa ya, mungkin ini setiap flight itu atau setiap penerbangan itu beda-beda sih ya, karakter penumpangnya ya. Jadi saya nggak bisa menyamakan. Misalnya mungkin kalau terbang ke sini, karakter penumpangnya itu contoh mereka tuh senang banyak sugar atau gula gitu misalnya ya. Mereka akan kalau minum teh dikasih gulanya cuma 1 saset itu kurang. Bisa minta 2 atau 3. Sedih banget ya. Iya gitu. Jadi kita udah tahu, kalau terbang ke sini berarti kita harus minta extra sugar. Atau ada juga kalau kita terbang ke satu tempat lain, mereka adalah penumpang yang senang minum susu misalnya teh dengan susu. Jadi mereka tidak akan minta gula, tapi mereka akan minta teh dengan creamer. Nah, pada saat creamer habis atau apa, mereka akan marah-marah. Oke. Jadi ya disesuaikan aja. Atau pergi ke satu tempat lagi, satu rute misalnya penumpangnya itu semuanya rata-rata senang pakai selimut. Ya, jadi mungkin satu orang bisa minta selimut 2, 3 gitu ya. Jadi akhirnya kita dengan sendirinya, wah ini terbang ke sini berarti ada juga mungkin terbang ke sini dia bisa minta air, bisa sampai dalam waktu kurang dari 10 menit bisa minta sampai 5 gelas juga ada. Oke. Jadi kita udah terbiasa. Itu selimut mungkin untuk koleksi mungkin. Ini resikonya full service ini. Pengalaman pribadi ya, selimut saya bawa pulang memang. Oh gitu ya. Mbak Ratri, kalau boleh ceritain sedikit dong semangatnya atau latar belakangnya yang cabin crew menulis itu apa ya? Terus kemarin tadi saya sempat siang saya scroll itu unik-unik sih ceritanya. Ada yang dapat jodoh, ada yang juragan homestay, ada yang bisa nyanyi segala. Cerita horor juga ada, cerita horor. Benar. Itu menarik. Itu pasti kami tanyakan. Juga ada cerita horor. Iya, jadi gini, akhir tahun 2019 kemarin kan banyak
cerita mengenai atau berita yang beredar mengenai cabin crew yang dicapnya negatif atau punya stigma buruk. Karena saya sudah lama terbang dan saya juga banyak teman ya baik maskapai dalam negeri maupun luar yang saya lihat mereka baik-baik saja kok dan tidak ada yang perlu dibesar-besarkan gitu. Karena kan sebenarnya begini, bukan berarti profesinya pramugari terus bisa dicap seperti itu, karena sebenarnya itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau memang mau macam-macam, tidak usah profesi pramugari pun bisa aja kan. Cuma mungkin profesi kita ini agak riskan memang. Jadi karena mungkin orang melihat hanya yang kelihatan glamornya atau indah-indahnya aja, makan pagi di sini, makan siang di sana, kemudian tidur di mana gitu. Padahal sih tetap aja makannya mie instan juga ya. Okay. Indomie is the best. Iya. Karena tetap yang dicari ya lidah Indonesia sih ya. Jadi dari situ saya pengen, karena saya yang suka menulis dan saya pikir mereka di luar harus tahu bahwa kita tidak semuanya seperti itu, bahwa masyarakat harus melihat, bukan harus ya, tapi punya sisi lain atau persepsi lain bahwa tidak semua pramugari atau cabin crew itu seperti itu. Dan karena saya kenal beberapa teman, sebelumnya saya dulu yang menulis, kemudian saya ajak beberapa teman yang berprestasi, misalnya mereka punya prestasi di bidang olahraga, jadi atlet atau menyanyi atau menulis seperti saya, atau juga hal-hal lain ya, kayak ada yang jadi aktor, model, kemudian juga trainer atau entrepreneur juga, atau apapun yang kira-kira mereka harus lihat. Iya, jadi saya berpikir saya harus menulis karena saya memang senang menulis dan saya harus menuliskan teman-teman saya yang memang punya prestasi itu. Pertama itu, jadi mereka harus, orang-orang di luar harus tahu bahwa kita baik-baik saja dan tidak semuanya seperti itu. Hanya kebetulan mungkin ada beberapa, tapi tidak bisa disamaratakan bahwa semua cabin crew seperti itu. Jadi saya pikir mungkin dengan menulis orang akan membaca dan mereka akan tahu, oh tidak semua pramugari, atau mereka melihat bahwa di balik pekerjaan kita juga manusia biasa ya yang harus berkorban jauh dari keluarga, kemudian kita harus merelakan waktu kita sendiri karena kita harus mengutamakan tamu atau penumpang di pesawat. Jadi saya pikir orang harus tahu bahwa ya ini sebenarnya sama saja dengan pekerjaan yang lain, cuma bedanya kita bekerja di atas ya. Maaf saya potong sebelum masuk ke bagian misteri ya, saya ini kalau dari pemaparannya Mbak Ratri ini, Mbak, saya iseng-iseng nanya ya, ini kalau sesama airlines ya, pas pramugari turun itu ada kubu-kubuan nggak sih, atau semuanya kompak sih sebenarnya? Atau yang wah ini tim lain nih ada nggak sih? Atau memang pada dasarnya semuanya kompak gitu? Kita tuh sebenarnya, apalagi sekarang ya pada masa-masa pandemi seperti ini ya, saya merasa malah kita semua lebih saling mendukung, saling support, karena we are in this together. Semua merasakan dampak dari pandemi di mana dunia aviasi benar-benar tumbang, tiarap, yang kita nggak pernah menduga bahwa kita akan seperti ini nasibnya ya, dan hampir semua cabin crew merasakan hal yang sama. Tapi sebelum kejadian pandemi ini sih, kalau menurut saya kita tidak pernah malah kita saling adore satu sama lain, mungkin dari uniformnya kita wah bagus ya, keren ya uniformnya benar. Gitu ya, atau kita lihat wah tipikal airlines ini kelihatannya misalnya ya orangnya harus tinggi ya, maksudnya tingginya itu mungkin ada batas ya gitu ya, jadi kita saling melihat tapi dengan cara yang baik, maksudnya kita adore satu sama lain. Oh keren ya ininya, scarf-nya keren, uniformnya, atau mungkin kita jangan-jangan saling bajak loh ini Mbak, saling bajak staff ini. Iya. Atau keren trolinya atau suitcase-nya atau apalah, jadi kita sepertinya malah pengen kenal gitu loh, sambil pengen tahu juga ya di sana bagaimana. Biasalah rumput tetangga kan selalu kelihatan lebih hijau. Iya. Jadi kita kadang-kadang jadi pengen tahu aja di situ kira-kira kita bisa nyebrang nggak ke sana gitu misalnya ya. Tapi yang kalau kubu-kubuan sih saya rasa nggak ya, apalagi kalau saya tinggalnya di home base-nya di Jeddah. Malah kalau melihat cabin crew yang dari Indonesia malah senang karena ya kita jarang lihat. Iya. Ada teman ngobrol. Iya. Ya minimal berbahasa Indonesia deh. Nah itu dia. Gitu. Sama-sama suka rendang lah paling nggak ya. Gampang nggak sih nemuin rendang Mbak di Jeddah? Sebenarnya restoran Indonesia ada di sana, ada Wong Solo juga, saya jadi nyebutin
nyebutin restoran. Ada beberapa, dan kita kan rata-rata memang kita disediakan apartemen ya, villa gitu ya, kita tinggal bareng, dan kita akhirnya jadi terbiasa survive ya, kita akhirnya masak, semuanya pada masak. Wah, enak tuh. Iya, orang yang daerah mana, asal mana, masaknya beda-beda kan, bisa nyoba-nyoba itu dia. gitu. Tapi tetap akhirnya kita kembalinya carinya orang Indonesia juga sih, kalau bisa satu villa ya, atau paling tidak Asia. Karena biar kalau kita masak ikan asin atau pete atau juga jengkol atau apa yang seperti itu, nggak ada yang protes. Walaupun saya juga nggak. Seludupin dari mana ini? Jengkol sama ikan asin. Kan di sana ada toko Indonesia, di sana ada toko Indonesia. Nice. Jadi kita bisa beli bahan-bahan baku kalau kita pengen masak-masak yang serba Indonesia. Atau kan kita ada penerbangan ke tadi yang seperti saya bilang ke Surabaya atau ke Medan. Nah kalau di Medan baru kita cari-cari teri Medan. Jadi isi kopernya pramugari itu adalah kerupuk, mie instan, bumbu pecel. Pokoknya kalau kita dapat terbangnya ke Indonesia pasti isinya adalah bahan baku perdapuran ya, bumbu-bumbu dapur dan segala macam itu udah ada di situ. Jadi pas dibuka just tip termasuk. Iya, kurang lebih begitu. Nah, kalau yang misteri Mbak, ini benar harus saya tanyakan nih, biar pada yang podcast sambil nyetir. Nah, di cabin crew ada juga misterinya loh. Nah, misterinya seperti apa? Saya bayangin, misalnya pas manifest yang hitung 150 orang nih, turunnya kok jadi 148 ya, atau 152, nambah malah. Mudah-mudahan tidak seperti itu, mudah-mudahan tidak. Iya. Awal saya mengajak teman-teman sebenarnya tidak pernah terpikir untuk mengajak cerita horor ya sebenarnya. Itu dimulai pada saat cabin crew membuat writing challenge tentang penerbangan haji. Ternyata ada salah satu teman saya yang akhirnya cerita tentang hal itu, dan saya tidak menyangka ternyata banyak respon yang aduh lagi diceritain lagi semuanya yang serem-serem. Nah di situ saya sempat berpikir saya juga nggak bisa asal cerita ya, karena biar bagaimanapun kan ini kita cerita tentang kejadian yang based on true story. Dan itu terjadi di beberapa maskapai, dan saya tidak ingin sampai saya nanti diprotes oleh maskapai tersebut. Iya benar. Jadi saya tetap kadang-kadang perlu menyamarkan itu maskapainya apa atau rutenya kemana, atau kadang-kadang juga teman yang tidak mau disebutkan namanya ya untuk kenyamanan dia juga. Tapi cerita yang ada di cabin crew menulis tentang cerita horor ini adalah kejadian nyata yang memang dialami oleh teman-teman saya, dan saya pun juga pernah merasakan ya, walaupun saya tidak sampai seperti teman-teman saya itu. Tapi kita udah tahu lah ya sesama cabin crew bahwa yang seperti itu memang percaya nggak percaya memang ada. Dan ya kita akhirnya berpikir ternyata nggak cuma di airlines kita aja ya, ternyata di airlines ini pun dia pernah merasakan hal yang hampir sama tapi hanya berbeda tempat gitu ya, dan berbeda aircraft. Kalau boleh tahu yang paling horor itu ceritanya yang di Instagram Mbak itu apa ya? Ini sosok perempuan di lavatory. Iya, di toilet. Itu ada juga. Sebenarnya gini, tidak semua merasakan, tapi kalau cuma cerita saling karena gini, tidak semua orang punya kemampuan untuk merasakan kan ya, dan tidak semua orang punya sense seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman saya yang mereka sensi itu sampai dilihatkan juga ada. Tapi kalau yang lain kan akhirnya jadi parno ya, karena kata si ini ada itu, kata si ini. Jadi akhirnya kita kan memang selama penerbangan yang long flight kita punya jatah untuk rest. Nah pada saat rest itu kita punya tempat khusus di mana kita bisa istirahat. Nah di tempat istirahat inilah biasanya ada cerita-cerita begini, apalagi kalau penerbangannya itu adalah kita sebutnya ferry flight atau tidak ada penumpang. Pesawat sebesar itu, dan kita ada kru ada belasan ya, dan kita gantian tidur karena sebagian juga harus mengecek kabin dan mengecek kokpit. Jadi kita ada semacam piket. Nah pada saat piket ini kan tidak semuanya awake ya, ada yang tidur, ada yang awake. Nah yang biasanya merasakan ini justru yang ada yang lagi tidur, ngerasa kayak ditarik-tarik,
Ya, atau ada juga, ya pokoknya macam-macam lah. Makanya kadang-kadang lucunya itu kalau udah kayak gitu, kadang-kadang kita seperti, aduh, kalau bisa sih istirahatnya jangan di situ gitu ya. Apalagi kalau kita tahu di situ banyak gitu ya. Ntar istirahatnya harus rame-rame gitu. Ya, ini ada si botak misterius loh. Iya, macam-macam. Jadi Mbak, itu empty flight sebenarnya untuk apa sih? Apakah memang flight baliknya nggak ada penumpang sama sekali? Kadang-kadang ada rutenya saja gitu. Ya, jadi kadang-kadang ada yang memang rutenya itu seperti misalnya lagi awal-awal haji. Kita kan kalau dari Jeddah menuju ke Indonesia kan tidak ada penumpang. Oke, nggak ada yang balik ya? Jadi dari sana Jeddah ke sini kita nggak ada penumpang. Nah, pada saat itu disebutnya empty flight. Kemudian baru dari misalnya dari Surabaya atau dari Medan atau dari embarkasi manapun kita balik ke sana baru ada penumpang. Jadi one way itu memang no passengers atau disebutnya empty flight atau ferry flight. Nah, kejadian-kejadian seperti itu biasanya terjadi pada saat empty flight. Tapi pernah ada juga teman yang memang sangat sensitif pada saat ada penumpang pun dia juga merasakan seperti yang cerita tadi ya, yang si botak misterius, dan ada satu lagi yang sosok perempuan di lavatory. Itu sebenarnya ada penumpang. Bahkan ada juga yang iseng, penumpangnya banyak, ya sesuatu ini ikut meramaikan suasana. Menarik sekali ini. Ya, dan sebenarnya tidak semua cerita misteri yang dikirim oleh teman saya posting juga, karena saya berpikir ada hal-hal yang sepertinya saya belum siap untuk diceritakan terlalu gamblang ya, karena biar bagaimanapun ini kan membawa nanti pada takut naik pesawat kan, aneh banget. Yang umum-umum sajalah. Iya, benar. Ya, saya setuju itu Mbak Ratri, ceritain yang prestasi aja deh. Tapi yang hanya seminggu sekali. Iya, itu hanya seminggu sekali sih. Bahkan saya bilang kalau nanti ada masa di mana nggak ada cerita horor, saya nggak akan ngada-ngada, tetap saya tidak akan postingkan karena tidak ada kiriman. Saya kan memposting cerita itu berdasarkan kiriman teman-teman ya. Jadi ada kiriman, itu saya sortir. Ada cerita tentang tema motivasi, tema inspirasi, ada tema itu tadi seperti prestasi atau hobi, ada tema tentang tema bebas atau writing challenge juga, terus tema untuk masuk ke kategori artikel atau tema masuk ke live IG. Jadi semua saya sortir sesuai dengan tema. Nah, cerita horor ini kalau memang suatu saat tidak ada yang masuk, saya juga tidak akan menceritakan sesuatu kalau tidak ada bahannya ya. Jadi tidak akan saya paksakan. Begitu sih. Benar. Nah, jadi Mbak, kalau boleh tahu nih, kan kita kan bertiga, mungkin pendengar juga jarang ada yang tahu. Itu biasanya kalau jadi cabin crew ada nggak sih perks atau benefit yang orang awam nggak tahu? Iya gitu. Benar. Yang khusus cabin crew. Iya, misalnya, misalnya itu boleh upgrade kelas gratis, penerbangan gratis, itu yang kita nggak tahu. Sebetulnya bukan upgrade ya, kita ada, karena kita punya rata-rata cabin crew kita punya kartu seperti frequent flyer juga kalau kita mau pergian ya, yang bisa ya seperti mengumpulkan poin, tapi itu dari segi kartu ya. Terus kita bisa lebih banyak mengumpulkan poin karena mungkin pada saat kita vacation atau apa, kita bolak-balik terus kan, apalagi kalau ke luar negeri itu poinnya lebih banyak ya. Jadi kasarnya gimana ya, kita tiket dari perusahaan tapi poin kita dapatkan itu ya dari segi poin. Frequent flyer karena sering pergi tapi sebagai penumpang kalau kita pergi vacation atau kita lagi off duty. Terus juga ada beberapa restoran atau mungkin kalau dulu zaman-zamannya saya masih suka pergi-pergi clubbing, itu juga ada beberapa tempat yang suka memberikan diskon khusus aircrew. Hotel juga, atau kayak ada mungkin teman-teman yang punya butik atau punya kafe atau apa gitu ya, itu bisa memberikan. Tapi tergantung ya, kadang-kadang tidak semuanya bisa juga. Tapi lebih enaknya kalau kita punya ID card terus kita kasih lihat, terus kita pergi ke mana ke suatu tempat. Apalagi kalau tergabung dalam satu aliansi yang sama gitu ya, kita bisa dapat benefit. Ya, seperti tim gitu ya. Benefitnya berlipat-lipat. Ya, itu aja paling. Nice. Oke.
Ini menarik sekali ya Mbak ya. Kita bentar lagi udah mau mencapai akhir dari podcast ini. Mungkin sebelum kita akhiri, Mbak ada tambahan yang mau diceritakan atau yang mau di-sharing ke kita? Oke, saya ingin masyarakat yang di luar sana, teman-teman pembaca, baik yang sudah membaca Cabin Crew Menulis maupun yang belum, untuk boleh ya mengapresiasi sedikit pekerjaan kita, karena kadang-kadang orang selalu menganggap hanya sekedar tea or coffee, chicken or beef, atau sugar or cream, something like that. Padahal pekerjaan kita tidak hanya itu, pekerjaan kita itu lebih dari itu. Karena pekerjaan kita justru yang utama adalah mengutamakan keselamatan penumpang. Dan ini tidak main-main ya. Maksudnya kalau saya tidak bermaksud untuk maksudnya gini. Kalau hanya untuk memberikan minuman, makanan, saya yakin siapapun juga bisa ya. Tapi kan dari awal kita rekrutmen atau seleksi saja kita sudah melakukan tahapan seleksi yang banyak dan berat, terutama dari segi kesehatan kita juga harus prima. Jadi don't forget to say thank you to your flight attendant or cabin crew. Itu aja sih. Sip, mantap. Ya, Luar biasa. Ya, mantap. Ya. Jadi kita sama kok, maksudnya pekerjaan kita sama dengan yang lain, kita sama-sama punya tugas yang juga mulia, dan jangan lupa membaca Cabin Crew Menulis. Iya, pasti. Ya, thank you untuk Mbak Ratri. Mbak Ratri, thank you banget untuk waktu sama kesempatannya untuk kita interview ngobrol bareng. Terus sekali lagi pendengar, Instagramnya Mbak Ratri itu Cabin Crew Menulis. Itu nanti saya akan masukkan ke deskripsi. Itu boleh di-follow, boleh dibaca-baca. Itu banyak banget. Ada cerita horor, misteri, ada cerita lucu, cerita sedih, banyak sekali. Pokoknya suka dukanya cabin crew deh ada di situ. Tempat curhat para cabin crew wadah. Ya. Oke, kita boleh akhiri aja sampai di sini. But see you on next flight mungkin. Oke. Hey guys, tahu nggak podcast ini direkam pakai Anchor? Anchor itu adalah platform gratis untuk buat podcast lo sendiri. Ngerekam di Anchor itu mudah banget, literally mudah banget dong. Lo bisa ngerekam semua episode podcast dari HP ataupun komputer. Zaman sekarang nih ya, HP kalian itu mikrofonnya udah canggih banget. Ada noise cancellation, ada volume normalizer-nya juga. Jadi ngerekamnya pakai HP aja, nggak usah ribet beli mic khusus lagi. Anchor juga bakalan publish podcast kalian di platform seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan masih banyak platform streaming podcast lainnya. Podcast kalian juga bisa dapat uang loh di Anchor ini. Nggak terikat dengan berapapun pendengar podcast kalian. Seru kan? Semua yang lo perlukan untuk buat podcast, semua udah ada di Anchor. Kata pepatah nih ya, nggak coba maka nggak sayang. Nah, download dong aplikasinya Anchor, ANCHOR, di HP-mu dari Google Play Store ataupun Apple Store. Atau bisa juga langsung kunjungi websitenya dari laptop di anchor.fm untuk mulai langsung. Yuk! Demikian episode Sambil Nyetir kali ini. Follow Instagram kami ya di @podcast.sambilnyetir dan juga Spotify kami di Sambil Nyetir tanpa spasi ya. Ketemu lagi di episode selanjutnya.